Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laraswati Cintia Putri. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis buku yang berjudul Engineer of Happy Land. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas dari buku The Engineer of Happy Land. Buku Engineer of Happy Land ini ditulis oleh Rudolf Mazrek dengan tahun terbit di tahun 2006, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia yang diterjemahkan oleh Hermojo dengan isi halaman XX11 plus 442 halaman dengan ISBN 97946115943. Penulis dari buku Engineer of Happy Land ini merupakan karya Rudolf Mazrek, seorang pakar sejarah modern di Asia Tenggara sekaligus profesor sejarah di University of Michigan. Beliau ini menjalankan pendidikan sarjananya di Charles University pada tahun 1964 dan melanjutkan pendidikan S2-nya di tahun 1980 yang kemudian beliau ini melanjutkan pendidikan S3-nya di Czechoslovakia Academy Praha di tahun 1987. Buku Engineer of Happy Land ini merupakan terjemahan dari karya aslinya yang berjudul Engineer of Happy Land, Technology and Nationalism in a Colony. Kemudian kita berada di analisis buku. Dalam buku ini dijabarkan mengenai cara lain untuk mempelajari budaya, identitas, dan bangsa Indonesia pada abad ke-20 yang bertempat di Kepulauan Indonesia. Buku ini terbagi dalam 6 bab yang masing-masing bab membahas jenis teknologi yang berbeda disertai ilustrasi sebagai gambaran atas topik yang dibahas. Untuk yang pertama, pada bab 1 ini dibahas mengenai perjalanan dalam mensurvei wilayah untuk rel baru yang dimulai dari menemukan jejak-jejak kaki yang direncanakan akan dibangun sebagai jalur roda-roda kereta api atau mobil, jalan raya, kecepatan, dan konseptualisasi bergerak. Nah, dijelaskan bagaimana perkembangan sarana dan prasarana transportasi pada masa akhir kolonial ini yang telah berhasil menimbulkan suatu kecenderungan budaya dan tren budaya baru serta memberi sumbangan besar dalam penyebaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pergerakan. Kemudian dalam bab 2 ini dibahas mengenai perkembangan permukiman, arsitektur, dan perencanaan kota di Hindia Belanda. Perkembangan tersebut terlihat pada dibangunnya bangunan-bangunan yang bercorak Eropa dan munculnya gaya baru yang disebut Het Lelichke Tich atau zaman Wagu. Nah, permukiman rakyat ini menjadi lebih teratur dalam segi bangunan maupun perairan, di mana sudah dirancang adanya kamar mandi. Dapat dilihat pula bagaimana gencarnya invasi kebudayaan Eropa yang lambat laun membawa pergeseran, bahkan perubahan budaya di Hindia Belanda, khususnya pada rancangan bangunan. Kemudian pada bab 3 ini dibahas mengenai perkembangan teknologi optik dan kaca yang membantu kerja indera manusia dalam penglihatan, pengawasan, maupun penyelidikan. Perkembangan tersebut membawa pada pengenalan akan benda-benda kaca, kacamata, ruang fotografi, serta penduduk Hindia Belanda yang dapat merasakan terangnya cahaya dan listrik meskipun hanya sedikit saja yang menggunakannya. Perkembangan teknologi optik tersebut juga telah menyebabkan sekolah-sekolah kedokteran di Hindia Belanda berkembang lebih baik. Dibangunnya observatorium oleh K.A.R. Bosca menjadi semacam identitas baru di Hindia Belanda, di mana observatorium tersebut menjadi observatorium terbaik di belahan bumi selatan. Kemudian pada bab 4 ini
yang bertemakan Pesulap Indonesia dijelaskan tentang perkembangan tren busana dan identitas budaya dan kebangsaan di masyarakat Hindia Belanda. Bermula pada dibahasnya mengenai bagaimana penduduk Hindia Belanda berbusana untuk membedakan diri mereka dengan yang lain, yang dikaji lewat boneka dalam koleksi boneka yang dibuat oleh perempuan terhormat Hindia Belanda untuk dipersembahkan kepada Ratu Belanda. Dijelaskan pula bahwa di Hindia Belanda ini kesadaran dalam berbusana sangat dekat dengan bangkitnya nasionalisme karena hal tersebut disebabkan oleh keinginan untuk sejajar dengan Belanda sekaligus untuk melepaskan diri dari cengkraman Belanda. Di bab 5, dibahas mengenai perkembangan telepon, radio, dan teknologi komunikasi lain. Selain itu juga budaya mendengar, membuat surat, dan berdiam diri. Berkembangnya teknologi penyiaran radio telah membawa masyarakat Hindia Belanda seakan-akan berada pada era baru yang membuat mereka kagum sekaligus menjadi semangat baru, di mana teknologi tidak bisa membangun bangsa secara langsung, tetapi dapat juga membantu jiwa yang merdeka. Kemudian pada akhir bab itu disajikan epilog sebagai penutup buku yang membahas tentang keseluruhan isi buku serta makna budaya kolonial akhir yang terus tumbuh dalam periode pasca penjajahan dan zaman sekarang. Lalu dalam penulisan buku ini, Mazrek ini dibantu oleh lingkungan Universitas Michigan di Ann Arbor. Sumber yang digunakan dalam buku ini berupa arsip-arsip yang didapat dari perpustakaan di Leiden, Den Haag, Amsterdam, dan Indonesia. Mazrek melakukan konstruksi historis melalui sesuatu yang trivia, kecil-kecil, dengan kecermatan, ketelatenan, kesungguhan, dan perasaan hormat terhadap teks dalam merekonstruksi Hindia Belanda. Dalam pemaparannya pada edisi terjemahan bahasa Indonesia ini, terjemahan terkesan kaku dan diterjemahkan secara tekstual, sehingga beberapa kalimat mempunyai makna agak sulit untuk dipahami. Nah, penulisan pada buku Engineer of Babylon ini termasuk dalam historiografi kolonial, di mana isi dari buku ini berlatarkan di zaman Hindia Belanda dan bersifat Eropa sentris serta berfokus pada Belanda sentris. Sekian pemaparan saya mengenai buku Engineer of Happy Land ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom chat. Terima kasih.